Anda dari rumah Jokowi keluar restoratif justice. Benang merahnya di mana? Masa kan nggak ada apa-apa lalu kemudian Benang keluar merahnya aja? adalah pada saat gelar perkara saya dan Bang Egy mengajukan nota pembelaan. Boleh saya sebut isinya? Boleh? Saya tidak terlapor. Saya belum pernah diadukan oleh Pak Jokowi melalui Dewan Kehormatan. Saya bekas sekretaris Dewan Kehormatan yang membuat putusan apabila ada pengaduan terhadap anggota kami se-Indonesia. 3 periode. Saya jurnalis. Saya belum pernah dilaporkan kepada majelis pers. Yang ada cap jempol terus kalau saya kirimkan kepada beliau, Japri maupun grup. Itu ada di BHP semua yang saya sampaikan. Damai Hari Lubis dulu tampil paling depan ketika isu ijazah Jokowi mulai digulirkan. Nadanya meyakinkan, seolah siap berjalan sampai garis akhir bersama Egy Sujana. Publik sempat percaya bahwa ini barisan yang tak akan mundur sebelum kebenaran diuji di pengadilan. Tetapi begitu perkara memasuki babak krusial, arah langkahnya berubah. SP3 diterima dengan tenang, sementara kawan-kawan lain tetap memilih bertarung di ruang sidang. Alasan yang disodorkan rapi, bukan terlapor langsung. Dasar penghentian murni nota pembelaan, tak ada urusan dengan permintaan maaf. Penjelasan yang terdengar seperti pintu darurat ketika jalan mulai menanjak. Kontras itu sulit diabaikan. Di saat Roy Suryo dan Rismon Sianipar masih berdiri di arena, Damai memilih tribun yang lebih teduh. Secara hukum boleh saja, namun secara moral publik mencatat adegan keluar barisan sebelum peluit akhir. Kasus ini bukan soal menang atau kalah pribadi, melainkan soal konsistensi. Mereka yang dulu paling keras menabuh jenderang, lalu paling cepat melipat bendera, selalu menyisakan satu pertanyaan. Ini perjuangan mencari terang atau sekadar mencari jalan pulang paling aman? Perkara ini adalah laboratorium nasional di bidang hukum. Kita bisa melihat bagaimana praktek hukum di Indonesia. Ya, apakah jalannya bagus atau tidak. Oke, kita kembali sempitkan lagi kepada SP3, apakah ada kaitannya dengan RJ? Apa tidak? Karena RJ itu kan kedua belah pihak harus saling memaafkan. Dan RJ itu sebenarnya di dalam hukum acara pidana kita yang dulu, yang dimana kasus ini terjadi, itu belum ada. Belum diatur secara hukum. Nah, di UHAP yang baru, ya Pak Prof, itu diatur. Persoalannya, kita belum membaca, mungkin beliau yang sudah baca, Pak Damai ya, apa dasar daripada SP3? SP3 itu 1, tersangka meninggal. 2, tidak terbukti. 4, delik aduan tapi dicabut, dan sebagainya, apa pertimbangannya? Itu akan lihat. Kalau misalnya di dalam pertimbangan itu dicantumkan bahwa telah terjadi RJ, nah berarti ada karena RJ, bukan karena tidak terbukti, bukan karena dan sebagainya. Nah, timbul pertanyaan, RJ itu tidak ada di UHAP yang lama, tapi di UHAP yang baru ada. Nah, menurut azas hukum, manakala ada peraturan baru yang berlaku dan peraturan baru itu menguntungkan bagi tersangka, itu tersangka bisa memilih untuk tunduk pada aturan yang baru. Itu boleh saja RJ, artinya sah. Restoratif justice seharusnya berdiri di atas 2 fondasi, saling memaafkan dan kesepakatan tertulis. Karena itu, publik diminta menengok isi SP3, apakah benar memuat semangat perdamaian atau hanya label administratif untuk menutup perkara. Pertemuan di Solo digambarkan hangat, tetapi kata maaf tak pernah terdengar. RJ tanpa maaf terasa seperti jabat tangan bersarung, tampak akrab namun tanpa sentuhan nyata. Dari sinilah muncul kecurigaan, apakah penghentian perkara lahir dari rekonsiliasi atau sekadar jalan praktis yang lebih nyaman? Kasus ini berubah menjadi laboratorium hukum. Jika istilah restoratif bisa dipakai tanpa unsur dasarnya, besok ia dapat menjelma alat serbaguna untuk mengakhiri apapun.
Publik akhirnya ditempatkan sebagai penonton yang diminta percaya, meski mekanisme di balik tirai tak pernah benar-benar dibuka. Artinya di situ, gestur tubuh di situ tidak perlu diucapkan. Bahwasanya di situ terjadi yang namanya bagaimana kesesuaian hati di situ. Karena Allah yang membolak-balikan perasaan dan hati yang ada di sana. Oke. Sehingga timbul suatu persaudaraan yang ada di sana. Oke. Ya. Jadi ada yang menarik ketika datang masuk ke sana, Pak Jokowi menyambut dengan salam. Oke. Tapi yang jelas Tidak memang mengatur. ada permintaan maaf ya. Secara verbal, Bang Egy tidak ada permintaan maaf. Oke. Secara verbal, kan diwakilkan, kan dia nggak berbicara, dia hanya berbicara pas waktu memimpin doa. Katanya Kan begitu ya? Iya. Ini kan ada dua saksi Itu di dalam. katanya itu. katanya Darmijal. Gitu kan? Kata Terserah kalau dia ini. Kan kita kan paham betul bagaimana RJ itu kan prosesnya seperti apa. Iya, iya. Nggak mungkin itu tidak akan terjadi. Dan Pak Jokowi tidak akan mempersalahkan. Mau diucapkan atau tidak diucapkan. Yang penting adalah sisi kemanusiaan beliau melihat keadaan dan kondisi Bang Egy Sujana yang notabene adalah juga sebetulnya sahabat beliau. Kenapa saya katakan sahabat beliau? Tahun 2012 Bang Egy Sujana itu membantu juga Pak Jokowi dalam tim kampanyenya juga. Kan itu. Dan 2006 ketika pembukaan LBH-nya Bang Egy dengan Bang Todung Mulya Lubis yang resmikan adalah Pak Jokowi. Andi Azwan dengan percaya diri menggambarkan pertemuan di Solo seolah ia duduk di baris pertama. Suasananya rekonsiliasi, penuh kehangatan, meski tak ada kata maaf terucap. Masalahnya sederhana, ia sendiri tidak berada di lokasi. Sumber ceritanya hanya kata Darmizal, tetapi narasinya disajikan seperti laporan saksi mata. Disinilah keanehan bermula. Cerita berputar-putar. Ada perdamaian tapi tanpa maaf. Ada keakraban tapi tanpa kesepakatan tertulis. Versi yang terdengar lebih seperti skenario yang disusun setelah acara, bukan potret apa adanya. Publik akhirnya menerima kisah dari orang yang tak hadir, sementara mereka yang benar-benar duduk di ruangan justru berkata sebaliknya. Upaya membangun kesan rekonsiliasi terasa dipaksakan. Alih-alih menjelaskan fakta, narasi yang muncul lebih mirip tambalan untuk menutup celah. Ketika kebenaran bergantung pada katanya, batas antara informasi dan dongeng menjadi sangat tipis. Maka wajar bila banyak yang mengernyitkan dahi. Rekonsiliasi seharusnya berdiri di atas peristiwa terang, bukan pada cerita berputar dari kejauhan. Tanpa itu, klaim damai hanya terdengar seperti gema kosong di lorong politik. Bang Damai, Anda mendengar, Anda melihat gestur permintaan maaf dari Bang Egy? Kan Anda ikut? Lebih baik versi saya aja. Iya, Ini versi kan Anda. saya yang hadir. Iya. Dan sudah saya sampaikan ke publik dan Bang Egy juga sudah sampaikan publik. Dia juga nggak salah kalau beliau dengar ceritanya seperti itu, kan gitu. Karena berubah. Oke. Sekarang saya jadi juru bicara kan. Nah itu yang masuk pertama adalah pengacara Bang Egy. 20 menit kemudian baru saya. 5 menit kemudian atau 3 menit ya baru Bang Egy yang masuk. Jadi kalau jubir itu kan artinya udah kumpul semua ya. Itu sebuah teori. Mungkin Bapak sebagai penyidik ini ahli, pakar ya, praktisi tahu. Setelah itu saya kembali kepada tanggal 16 April. Ini gambarannya hampir sama. Saya bicara secuil artinya. Ketika Ibu Kurnia, saya ngatur duduk itu. Bu Kurnia kau perempuan, kau di tengah, kau duduk. Supaya agak adem. Karena kita kan ini isunya mau geruduk. Padahal suratnya klarifikasi, ya kan, silaturahmi dan investigasi. Investigasi ini dibolehkan dalam rangka peran serta masyarakat. Oke. Setelah bicara berdua, Pak Damai. Tanya dulu. Artinya saya sampaikan, Pak Jokowi, apa yang sudah sampaikan kawan-kawan ini cukup. Ibu sehat Pak, itulah saya. Nah, kemarin saya gambarkan seperti itu juga ketika Bang Egy menyampaikan bla 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 semua kan, termasuk Pak Jokowi, saya kesini bukan minta maaf. Saya minta maaf, salah saya apa? Karena menurut Undang-Undang Nomor 31, ini yang saya dengar.
Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi Korban pasal 10, saya ini nggak bisa dilapor. Apalagi saya ini dilindungi oleh Undang Advokat dan lain-lain. Poin strongnya adalah Undang-Undang 31 yang pertama kali disebut. Nah, saya ditanya, ya kan, giliran lah gitu. Saya bilang, 2 kali saya ulang. Dari sisi hukum, apa yang disampaikan Bang Egy itu, saya sama. Baik, Gitu. sebelum kita lanjutkan dialog nanti kita. dulu. Pak Jokowi bilang, ya understanding lah. Sudah. Damai Hari Lubis menolak versi Andi Azwan dan meminta publik hanya mendengar dari dirinya. Namun klarifikasinya justru terdengar serba aman, berputar, penuh rem dan menghindari titik-titik sensitif. Publik yang menunggu sikap tegas malah mendapat jawaban normatif yang lebih mirip jalur keluar. Kontras itu mudah terbaca. Dulu ia ikut bersuara paling keras, kini nadanya berubah menjadi sangat hati-hati ketika perkara mendekati pembuktian. Sanggahan terhadap Andi Azwan terasa bukan meluruskan fakta, melainkan merapikan posisi sendiri. Masyarakat akhirnya melihat pergeseran yang janggal, keberanian di awal, kehati-hatian di akhir. Dalam kasus sebesar ini, publik mencari konsistensi, bukan bahasa penyelamat diri. Subscribe untuk konten seru lainnya. Jangan lupa nyalain notifikasi biar gak ketinggalan update terbaru. Let's bring fun to the next level.